setelah 30 tahun saya miliki, dari cerita-cerita bahwa sempat dimiliki oleh orang-orang besar, salah satu orang nomor satu di Indonesia, Pak Harto. Saya teringat pada saat saya masih kurang lebih SMP kelas 1 lah, itu ada film The Saint yang dibintangi oleh Roger Moore. Kebetulan Volvo ini yang digunakan untuk film seri tersebut. Nama saya Ibrahim, saya pensiun dari salah satu anak perusahaan BUMN dan ke dalam keseharian sambil merawat mobil yang saya miliki setelah 30 tahun ini. Konon di Indonesia itu ada kurang lebih 4, tapi untuk tipe fuel injection ini ya, satu-satunya yang saya miliki. Jadi Volvo ini sendiri dibuat oleh rumah desain Ghia yang membuat VW Karmann Ghia. Untuk yang tipe saya miliki ini keluaran tahun 1971, 135 HP, 1990 cc. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, saya dapat informasi dari salah satu rekan saya di Medan bahwa ada mobil klasik di sana. Waktu itu informasinya mobil itu Mercedes-Benz tipe 190 SL yang 2 pintu, dan ternyata begitu di Medan disampaikan oleh rekan-rekan di sana bahwa mobil itu sudah terjual. Tapi rekan-rekan saya itu memberikan informasi lain tentang adanya satu mobil 2 pintu bersayap, terus rodanya besar. Oke, saya mau lihat. Begitu saya lihat, ternyata mobil itu ya Volvo P1800. Saya teringat pada saat SMP kelas 1 lah, itu ada film The Saint yang dibintangi oleh Roger Moore. Kebetulan Volvo ini yang digunakan untuk film seri tersebut. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya sangat antusias terhadap mobil ini. Dalam perjalanan ke Jakarta bukan mulus-mulus saja ya, karena pada saat itu jalan itu hampir 70% keadaannya rusak. Nah, di dalam perjalanan itu transmission mountingnya jebol dan saya akalilah sampai dia bisa jalan lagi. Tidak semudah sekarang dengan eBay atau apa. Kalau dulu memang kita hunting dan nggak mudah gitu. Jadi coba door to door, kita datang ke toko, kita lihat, wah ini untuk mobil saya nih. Dan kebetulan karena mobil ini langka, ya saya bisa peroleh dengan harga yang bersahabat lah. Karena memang nggak digunakan di mobil-mobil yang lain, kecuali mobil saya gitu. Dan bersyukur saya bisa mengkolek seluruh spare part untuk fuel injection system ini komplit. Dari mulai control unit sampai sensor-sensor dan sampai sistem distribusi bahan bakar. Ya, mungkin next 30 tahun ke depan mobil ini mudah-mudahan masih bisa jalan dengan baik lah. Karena memang sudah disiapkan segala sesuatunya oleh saya. Satu pengalaman yang nggak terlupakan pada saat itu, jadi begitu tiba di Jakarta tepat jam 10, saya disambut istri saya dengan tangisan karena dalam waktu yang bersamaan saya harus menghadapi kelahiran putri saya yang pertama dengan kondisi keuangan yang sudah habis-habisan. Satu hal yang nggak pernah bisa saya lupakan adalah pada saat saya dipanggil melihat putri saya, disitulah itu perasaan bersalah yang sangat mendalam terjadi pada diri saya. Dan 2 hari selama perawatan istri saya di rumah sakit, saya bersyukur bisa mendapatkan jalan keluarnya dan kita bisa pulang dengan putri pertama saya dengan perasaan yang gembira dan tidak kurang satu apapun. Kita memang boleh antusias atau punya keinginan, apalagi
memperoleh sesuatu yang memang sebelumnya kita gambarkan, tapi sampai mengorbankan hal-hal yang seperti ini, saya kira bukan satu contoh yang baik. Tapi ini saya kira bagian dari perjalanan bagaimana mobil ini bisa 30 tahun saya pertahankan dan menjadi satu keharusan saya miliki. Saya merasakan bahwa mobil ini sudah sangat menyatu dengan saya. Mungkin sekedar pesan saja, boleh memang kita koleksi mobil, kalau bisa juga kita nikmati dan juga kita lestarikan. Nah, itulah salah satu alasan kenapa saya berusaha untuk mengkolek part selengkap mungkin untuk mobil ini. Saya berkeyakinan sampai generasi yang berikutnya lagi, sampai 30 tahun ke depan, mobil ini saya yakin bisa berjalan dengan baik. Dan saya berikan kepercayaan kepada putra bungsu saya untuk meneruskan pelestarian mobil ini setelah saya. Dan dia harus belajar dari pengalaman saya miliki mobil ini.